belum ada alpukat sekitar situ lah, 8. Jadi hampir setengahnya digantikan sama alpukat nih. Iya. Iya. Terus ini kan tumbang sari. Tumbang sarinya. Berapa? 3 tahun. 3 tahun ya. 2 tahun lah. Jadi udah berbuah ya. Mulai Pak, mulai mau buah perdana. Ini bukan program kemarin karena bibirnya udah dioperasi. Karena tadi kan masih bibir standar kecil. Ini apa ya? Ini terong. Kemarin kan tanaman selahnya jagung. Itu sari-sarinya mengganti di bunga alpukat. Jadi sekarang diganti sama terong. Jadi sebelum alpukat berhasil dia udah ada hasilnya. Ini kan musim kemarau Pak. Ya kotor ini di kotor setiap pagi Ini bawa ini. bawa air ini untuk pengotoran. Itu tadi kan pakai kompres ya. Ya. Berarti setiap petani di sini sudah bisa ya. Udah ada batang pangkatnya udah ada Pak. Ya udah satu kelompok udah ada bisa nyetek. Satu tahu masing-masing udah bisa nyetek Udah atau bisa. ada orang khusus yang Ya khusus. Dulunya kita ngajarin Pak, kita ngajarin per kelompok. Oke, istilahnya gimana ya, gotong royong lah. Setelah itu temennya udah bisa tapi entrenya satu pintu. Namanya kelompok ini mau nyetek berapa? 1.000. Kita ambilkan khusus pengambilan entres. Tidak semua anggota bisa ngambil entresnya. Enggak. Karena kita tampung tapi entresnya satu pintu. Sudah sampai mana tadi? Saya mohon maaf saya ini karena biasa orang lapangan. ini juga banyak smoker bisa. Arah barat selatannya mana di sini? Ya nanti kita dampingin terus ke utara, Arah barat itu. baratnya sana, Sana barat. Ini barat. barat, sana utara, selatan. Kenapa enggak di ini masalahnya jalur tanam maksud saya pertanyaan saya. Ya karena gini, bukanya sini juga saya. Benar, sinar matahari juga ada. Maka itu kita tanamin dengan itu kan biarin sinar matahari bisa masuk atau angin juga bisa nembus. Karena lebar tanaman ini. Ini masih tanaman P1 Pak. P1 Maret, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi 1 tahun 6 bulan. Bibirnya dari udah oversold. Gitu. Jadi memang ternyata swadaya masyarakat itu hal yang paling intinya di sana. Gitu. Nah, tanpa kita mengindahkan untuk harian musiman mereka. Jadi ini tanam jagung. Tanam jagung kemarin mana Pak Khairi dapat berapa ini? Kemarin. Ini sekitar 8-9. Nah, dapat 8-9 ton. Masih dengan tanaman pokok alpukat. 8 sampai 9 ton. Pipil kering paling 7. 1 hektar Pak. 1 hektar. Begitu. Jadi kemudian ini sudah terong lagi masih bisa untuk tumpang sarinya. Itu sudah berbuah, itu tanaman sudah itu satu perdana. Jadi memang kami kemarin saklek di P0 Pak. P0 itu kita saklek. P0 itu memang pendampingannya waskat banget. Kenapa? Kalau P0 sudah waskat, P1 P2 itu tidak terlalu banyak menyulam. Kalau tidak menyulam pun mereka bisa menutupi biaya swadaya mereka yang kemarin yang P0 itu. Jadi P1 itu bonus lah istilahnya seperti itu. Terong. Jadi yang penting untuk dijaga itu selama panel itu apa saja yang harus benar-benar? Bibit yang pasti, tanamannya Pak, pertumbuhan tanamannya itu malah di sini disiram Pak. Kemudian pemupukannya yang memang optimal lah, berlebihan nggak optimal, tapi berlebihan daripada anggaran proyek. Gitu. Kita tidak menyiapkan pupuk NPK dan lain-lain. Kita hanya menyiapkan pupuk kandang yang hanya 1 kilo per batang, tetapi mereka menyiapkan. Bagaimana pendapat Bapak dengan program inilah, biar saya enggak ini. Ya memangnya gini kita mewakili karena Mas Ferry ada kepentingan. Ini salah satu pengelola ya sangat-sangat membantu sekali diadakan program RHL ini. Kita mewakili dari petani luar biasa, para bapak dinas yang menggelontorkan dana di kelompok kami. Setelah itu kita adakan pendampingan penanaman, perawatan, kita dampingin terus
sampai pelepasan pun masih di kelompok kita dampingin. Karena apa? Intinya kelompok ini, inilah anak didik kami Alpukat Jiger ini, enggak cuman kita lepaskan aja, enggak, setiap harinya kita menyalakan waktu mendampingi petani, mengarahkan atau membantu pemroningnya supaya apa? Petani bisa berhasil. Itu memang program itu petani berhasil, masyarakat sejahtera dan lanjutan lestari. Maka itu di kelompok kami kerja keras untuk mendampingi. Jadi kita wujudkan gelontoran dana dari pemerintah, kita wujudkan di masyarakat. Jadi ini serah terimanya kita nanti P2 sudah tanaman berbuah Pak. Kami juga nanti yang kami pikirkan dari BPDAS, karena tusi kami adalah menanam, kami ingin merangkul eselon 1 yang lain dan pihak lain. Pada saat serah terima nanti akan kami undang rencananya Pak, karena exit project, pasca project itu yang belum pernah terpikirkan saat ini. Mungkin karena kan exit project, mungkin PPI juga harus masuk dong dengan kampung iklimnya. PSKL harus masuk dong dengan pendampingan lain-lainnya, pendampingan alat dan lain sebagainya, karena BPDAS nggak bisa lagi. Begitu. Kemudian direktorat PHPL dengan sipunya harus masuk untuk pendampingan itu. Karena BPDAS Setelah 2 tahun itu diserahkan, selesai di situ. 3 tahun Pak. 3 tahun, Pak. Serahkan sama petani. Kalau boleh nanya, satu petani berapa hektar dapat? Tergantung lahan Pak. Bahkan ada 1/4 hektar pun ada Pak. Karena tadi siapa yang mau Pak. Siapa yang Kami mau? tidak mengajak, Kita enggak memaksa. tidak memaksa. Maksud saya rata-rata di sini penguasaan lahannya tuh Setengah sampai 1 hektar. Ini termasuk yang paling luas. Karena di Gunung Mas ini sempit masalah lahan Pak. Kadang ya ada yang ikut cuma 1/4. Tapi saya dengar-dengar Bapak ini logatnya Jawa Pak ya? Memang Jawa. Jawa Pak, dari Pati Pak. Ini Jawa, ini Bali. Jawa. Jawa juga. Oh, tadi Pak Bali itu Pak. kalau Pak bahasa Yoga. Indonesia enggak begitu pas ya Pak. Pak Yoga. Nah, makanya saya logatnya itu Jawa. Maka yang gitu. di YouTube kami juga mau bahasa memegang aja kerepotan ya, menyekeli lah. Yang paling enak karena apa? Bahasa Saya Indonesia enggak udah begitu turunan pas. ke berapa Pak di sini Pak? Gimana Pak? Udah berapa turunan di sini? Saya kelahiran dari Jawa Pak, ke sini Oh, tahun nah. 72. Pas bukaan di sini nggak Oh, tahu. saya belum lahir tuh Pak. Ikut bapak saya itu kok masuk di kawasan. Nah, setelah itu 93 di Tramigrasi Trasok di Mesuji. Di sana dirawat, jadi saya nggak kerasan balik lagi ke darat karena kami bukan ikan, kami bekecot, hidupnya tuh di daratan. Pak, izin tanya Pak. Siap. Waktu awal-awal program ini kan bahkan sampai Pak Asa nyamar-nyamar. Iya. Begitu Pak Asa tahu Pak Asa di beliau orang kehutanan gimana Pak ceritanya Pak? Dulunya gini. Kemudian Bapak memutuskan oke ikut program itu kan nggak mudah Pak. Jadi Ya, makanya- pertimbangan apa yang membuat Bapak akhirnya ya udah saya ikut. Sekarang gini, dulunya kita bertemu orang bertiga. Pertama Mas Santo, dia sang pemulia Siger itu Mas Santo, Pak Arsadi sama Pak Idi. Saya nggak tahu ini kalau benar-benar dinas dari sana, saya nggak tahu. Ngomong aja celemotan, basing saya. Setelah itu kok diarahin, suruh membuat kelompok. Saya ngajak teman-teman aja dibantai habis-habisan waktu itu. Yang kita angkat derajatnya tuh perekonomian menengah ke bawah. Orang kaya nggak kita ikutkan di kelompok karena apa? Ingin menjunjung perekonomian masyarakat kecil. Setelah itu ada orang 12. Uang pertama masuk di kelompok itu uang pendaftar 50. Saya utang sama istri saya berapa orang kita tombokin dulu, kita talangi. Setelah itu terjadilah kita pembuatan bibit, udah ada orang 12 suruh minta tanda tangan di kepala desa. Kepala desa kami kalau untuk kebajikan langsung nggak dibaca tanda tangan. Setelah itu 2 hari SK-nya turun, baru mau diadakan program. Saya Pak orang Jawa, nggak ninggal adat Jawa. Sampai ngelakoni supaya ini masyarakat men gelem melok Pak, yakin. Lakoni tak golek nih dukun Pak, terang-terangan ini. Tak golek nih dukun supaya masyarakat men gelem melok iki lho. Duitnya negara olahan daripada dibalik meneh. Kadang dibantai Pak. Wis melok tak ukur ping 5, nggak sido melok wonge elek merongos Pak, tenan. Nek wong ayu nggak sido melok nyakiti gak wonge elek. Jadi Pak, aku memang, memang proses Kenapa advokat yang dipilih, kenapa yang lain ya? Enggak Karena yang lain. gini,
memang kalau ditanam yang di kawasan itu banyak program dari pemerintah. Cuman ditengok akarnya, cetik kembalikan lagi, ditengok cetik akhirnya kan mati. Kenapa setelah kami membuat kelompok dia ngerogoh kantong beli bibit alpukat. Saya tanya tanam mana Pak? Nang lahan-lahan ini Pak. Buh ngomongin kawasan yang penting aku garap Pak. Nggak mikiri lemahin nang aku, yang penting aku nikmati hasilnya. Nah, kita kemas seperti itu. Lah langsung ada petani juga itu Pak. Ada pohon. 3 pohon tuh maoni, akasia sama alpukat lokal. Saya suruh nebang maoninya ditebang. Saya suruh nebang kayu akasia ditebang jatinya itu. Tapi saya suruh nebang alpukatnya. Habis darah penghabisan saya suruh nebang. Loh kenapa Pak? Buahnya Pak untuk nyekolahkan anak cucu. Kita remas di situ, maka program ini dioperalih alpukat. Jadi petani ini setelah ada program alpukat dirawat betul-betul dirawat Pak. Sampai pupuk kadang beli sendiri, dikocor seperti itu. Kalau sudah ngelihat seperti ini sudah bahagia. Ya masalahnya gini, saya tanya. Gimana? Ini kan kalau banyak nanti kan akan inflasi buah kalau banyak panen. Oh, itu pertanyaan yang biasa kami terima hari-hari. Pasarnya di mana? Sekarang aja Bapak hari ini mau cari alpukat di sini rasanya susah. Susah. Susah kan Pak? Iya, susah. Saya minta 10 kilo ada nggak? Nggak ada, Nah, susah. pohonnya banyak Pak. Berarti demand dan supply itu kebanyakan demand daripada supply. Sampai kapan Pak? Orang sini suka makan pukat ya? Bukan Pak, pasar Jakarta itu tidak bisa Oh Jakarta ya? Sekarang Karena kosmetik Jakarta. Pak. Jawa. Untuk dimakan. Sekarang kosmetik Pak. Kosmetik Oh, gitu. karena gini Pak, alpukat itu yang mengonsumsi banyak Pak. Bayi belum lahir aja udah makan alpukat. Saya yakin di situ. Alpukat seger. Karena Pak ibunya makan alpukat, nutrisinya janin yang makan. Ya akan yakin pasti kalau lahan itu pas segitu, tapi kalau manusianya semakin tambah. Nah, maksud saya biar Pak Dede kan bikin iklan gitu. Ya, Makan siap kan. lah. Iya, bisa buat kosmetik, bisa apa. Alpukatnya itu tadi kan siger ya. Siger Pak. Kalau alpukat yang bukan siger, Nggak mau mereka Pak. Nggak Coba. Mau nggak saya kasih bibit alpukat yang lain? nggak laku juga, nggak laku. Laku Pak, tapi harganya terlalu bawah. Maka Siger itu memang. di kelompok kami ada yang nanam ibaratnya lokalan. Kita potong langsung melakukan top working, ganti entres siger. Top mainnya sudah tiger Pak. Satu bibitnya berapa Pak? Kalau masalah itu marketing Pak, banyak saya nggak tahu. Kami cuma nama Tapi dari- perbedaan harga nih antara alpukat biasa sama siger per kilo berapa? Kalau kita dengar kemarin tengkulaknya itu kalau lokalan Pak, lokalan itu 18 superannya. Tapi kalau yang superan, tapi kalau siger 25 aja Kabupaten lain. sulit cari barang, 27. Pedagangnya ngambil sendiri. Barangnya goib tuh. Ada tapi nggak ada. Kalau ada uang 20.000 aja nggak bisa cari buah. Iya. Nggak bisa makan pokok hari ini begitu Pak. Kayaknya begitu. Saya bisa lah. Siap. Tadi malam sudah makan. Indukan pohonnya berapa Pak? Dikasih Pak Kalau Idi. batang pangkatnya itu di sini ada kalau sekitar 200-an Pak. Jadi memang Pak, awal itu memang hanya satu pohon. Batang Di pangkatnya. desa. Kemudian menyebar. Kemudian akhirnya memang seperti tadi Pak, kualitas mutu kita jaga. Jadi tadi mungkin disampaikan untuk entres-entres. Iya, antara satu itu. Jadi walaupun ini sudah bisa dijadikan entres, BPDAS tidak pernah merekomendasikan ini entres. BPDAS hanya merekomendasikan beberapa pohon yang untuk dijadikan entres untuk menjaga kualitas bibit yang keluar dari sini. Jangan sampai nanti sudah 5-7 tahun nggak berbuah. Gitu. Ini kan vegetatif tetap perlu menjamin nanti kalau entres diambil dari sini. Belum Pak, Belum bisa Pak, karena terlalu mudah. terlalu mudah. Jadi, Batang pangkatnya ada sendiri khusus, itu satu pintu. Maka itu yang semuanya kelompok ini satu malam mau nyambung berapa, setting berapa, 2.000 kita ambilkan 2.000. Sisanya kita bawa pulang di kelompok. Apa kelompok ada niatan juga untuk menjual entres ke daerah? Enggak, itu khusus untuk kelompok Pak. Jadi nggak akan ada misalkan Enggak ada Pak. petani di Maluku sana pengen apa entresnya gitu untuk nyoba. Enggak bisa. bibit kita jual Kalau dan bibit kita antarkan. Bahkan sudah sampai ke bau-bau bili-bili kita antarkan. Kalimantan. Udah jadi bibit tapi ya. Bibit Udah jadi bibit populasi. populasi.
Tapi kalau ada jualan bibit tetua nggak? Tertua itu gimana? Bibit tetua tuh label putih yang kalau nanti dibeli dari sini di sananya bisa jadi Enggak. ikan. Enggak Pak, Nggak ada. kita keluar sudah label biru semua. Oh, label biru aja. Label biru. Kita tidak mengeluarkan label ungu, Putih, yang putih apa tidak lagi ya? juga, karena menjaga Apalagi, betul-betul. Label ungu jangga. Enggak, karena menjaga betul-betul Pak, karena ini pemberdayaan Pak, bukan penjual bibit, bukan bisnis bibit, tapi pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini dari sejak program MRL ini sudah ada kurang lebih sekitar 158 pembibit rumahan. Gitu. Swadaya. Menjual bibit rumahan. Nanti bibitnya di satu pintu melalui koperasi dan melalui kelompok. Sudah ada pembinaan dari BPSB juga belum? Sudah. Berarti BPSB yang Baru masuk kita yang undang punya tahun ini. nanti yang menempatkan label-label itu Ah, adalah yang ada. BPSB. Nanti ada pohon-pohon yang sudah terlabelkan. Bisa dilihat. yang ngusahain pembibitan rumahan itu masing-masing orang kemudian dikelola gitu atau nursery Enggak, kelompok individu. individu. Individu itu enak, dia punya pengawasan. Dia kan di sini tidak hanya sekedar buat bibit. Jadi hari-harinya ada yang ngarit gitu. Tapi nanti kalau ada pemasaran pembelian nanti lewat kelompok, nanti diambil si A diambil 100, ini ambil 100. Pendamping dari kelompok. Juga interestnya dia laporan dari kelompok. Dan sejauh ini tidak pernah ada yang melanggar, misalkan Mas, saya ada pesanan entres nih dengan harga mahal. Kayaknya kalau di kelompok kami belum ada. Ada sanksi yang tegas ya kalau misalkan itu. Karena kita mengeluarkan bibit juga bawa surat jalan dari kelompok. Kelompok apa namanya? Kalau ini KTH Tunas Jaya KTH Tunas Jaya Mulia. TJM. Pak, pertama RHL masuk, program RHL masuk ke sini itu dapat bantuan dari pemerintahnya berapa per masing-masing kelompok itu. Kemudian ada pemeliharaan ya di tahun pertama kedua. Kalau dapat bantuan kita di sini tuh mengajukan 18,5 hektar. Nah setelah itu program dari pemerintah itu kan satu bibit itu kan 25.000. Jadi kelompok ada Hektar khusus. berapa batang? Okulasinya 200, yang okulasi yang sedrik 200. Dan itu di ini ya dia dari pemerintah proposalnya masuk 18,5 hektar kemudian dari pemerintah diberikannya semua itu atau Ya semua itu karena melewati itu yang ngelola itu ketuanya bukan. Kami nggak begitu mengetahui karena bedanya masing-masing. Saya sebagai narasumber, ketua bendara sekretaris urusan masalah itu. Jadi maka kalau berapa harga kami nggak mengetahui, kami punya marketing sendiri. Gitu. Jadi sudah dibagi-bagi. Sudah dibagi-bagi. Ya. Jadi di dalam satu kelompok itu tugas dan masing-masing sudah ngerti semua. Tadi standar yang Bapak sebutkan per hektar tuh 6,7. 6,7. Berarti itu Pak ya, Kemudian dikelola, tata kelola, bukan dilakukan oleh BPS, tapi dikelola oleh masyarakat. 6,7 juta itu. tata kelola kelembagaannya berarti memang ini Pak ya. Per hektarnya berapa batang tadi? 400. Itu ininya, standarnya itu. 6,7 juta per hektar gitu ya. Pak kasih nanya Pak kasih Kalau biaya izin. pemeliharaan ada Ada nanti P1 pemeliharaan tapi tidak banyak, hanya 20%. 20% Dari anggaran paling hanya sekitar 3 juta. Kemudian P2 juga sedikit lagi hanya 10%, hanya 1,8. Nah itu saya bilang sebenarnya pemerintah tidak adil dong. Kenapa tidak adil? Kita ingin membuat suatu villa real estate tapi dananya RSS. Akhirnya kan swadaya masyarakat yang lebih makanya kerja keras sekali sebagai penanggung jawab anggaran. Ini kerja kerasnya bagaimana meyakinkan mereka ini Kayak ini lah salah satu karena contoh. keterbatasan anggaran. Sebenarnya kan bibit yang mencukupi bibit standar, Pak. Karena petani minta yang overstock. Yang penting petani mau nanam dirawat. Ya kita carikan bibit yang overstock seperti ini, overstockan semua. Akhirnya tanggung Harganya jawab. udah lain, itu tanggung jawab kelompok. Tapi biaya awal sama ya yang 6,7. Sama. Sama Pak, sama ke Lampung ini sama semua. Terus gini Pak, Tawaran kan pala. terkait ya dengan swadaya
Itu biasanya berapa persen tuh swadaya? Lebih banyak banget. Jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk gambaran membuat kebun ini habis 33.300.000. Sedangkan pemerintah hanya menyiapkan 9,8 3 tahun. Anggap aja 10 juta. Berarti hanya sepertiga. 3 tahun itu ya. Sepertiga, Pak. Kita ngerawat meruning, kita merawatnya itu cuman kita gotong royong. Gotong royong jadinya. Karena tadi ada harapan, nilai harapan yang lebih tinggi. Misalnya beliau punya nilai harapan nih. Gitu. Untuk itu. Jadi proyek itu hanya semacam insentif jatuhnya. Iya, sebetulnya kan tanpa bantuan pemerintah pun artinya petani memang mau melakukan itu. Gitu. Iya Pak, dampingi. Terus gini Mas, Nah, yang paling sulit ini memasuk awal di sini, Pak. Iya. Itu yang tantangan yang paling berat. Ngarahin petaninya. prakondisinya ya. Prakondisinya. Perkembangan pengikutnya semakin banyak. Semakin banyak karena gini Pak, ini kan kalau petani biasanya orang jual nanam alpukat banyak jualnya di mana, katanya itu. Tapi mau kita wujudkan setelah era ini buah lancar untuk penjualan, mungkin di belakangnya banyak yang ikut. Jadi kita kelola, kita dampingi benar-benar waktu pruning aja kami yang melakukan pruning. Itu kerja ikhlas Pak itu. Peran kami juga untuk pemasaran, walaupun itu bukan tusi bebedas, tetapi kami juga mencari channel-channel baru, bahkan ke PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Beberapa chef itu sudah kami undang, membuat pada kemarin festival Krakatau kita undang para chef hotel-hotel untuk membuat turunan-turunan dari alpukat, sekalian menaikkan nilai alpukat. Itu kan California Roll Pak. Ya, California Roll namanya, sushi. gitu. Ya mereka lah yang tahu, itu kan hanya menginikan salah satu trik untuk pasar tadi. Ya, satu lagi pertanyaan dari saya Mas. Ini kan bolehlah saat sekarang kan bisa apa namanya tumpang sari jagung. Karena ini kan kalau makin lama kan makin rindang ini. Iya. Betul. Nanti nggak bisa. Kira-kira apa kedepannya rencananya, rencana kelompok ini yang di bawah tegakkan? Nah, rencananya gini Pak, kita tanpa menanam tanaman Sudah untung. udah untung karena alpukat ini karena buahnya nggak nelap Pak. Nanti bisa nengok yang udah metik. Cara pemutaran dia itu nggak nelap. Yang dikatakan Rajawa itu lemintu lah. Jadi sekarang oke, Kembang Sari ini karena memang mau hidup hari-hari, karena ini belum panen. Kalau sudah panen ini 10 batang itu setara dengan panen jagung sehektar Pak. Gitu. Oke, kayaknya di situ sudah ditunggu juga. Punten Pak, Ya, kalau boleh tahu apa namanya penghasilan dari ini dari alpukatnya sendiri kan tiga tahun udah bisa panen ya, atau tahun ketiga ya. Nah itu berapa tuh Pak? Ukurannya gini Bu, ukurannya dari kelompok kan 3 tahun, banyak yang 2 tahun udah buah. Tuh, tapi kita kalau masalah panen ini gimana ya, tinggal perawatan masing-masing. kadang satu pohon umur 3 tahun ada yang 2 kintal 2 kintal per satu pohon. Ya nanti mampir lah, Nanti setelah kita ini pulang mampir sekalian cuman Nanti di kita lihat. belakang rumah. Pak Oji tadi mau nanya. Iya, terkait ini Pak, terkait kebijakan di pemilihan jenis itu ya. Ya, Kalau umumnya kan orang-orang kehutanan itu namanya kawasan hutan minta supaya ada pohonnya. betul Pak. Nah itu mensikapinya apa namanya teman-teman kan pasti Iya. berpikir Betul. pohon saya nanti panennya gimana kan, Iya, betul Pak. dan lama itu dan pasarnya belum jelas gitu. Nah, Nah. itunya sikapnya gimana? Ini kan pohon Pak. Hmm. Alpukat Artinya itu kayu, pohon. kayu. Pohon. Alpukat ini juga berkayu Pak. Kayu juga. Gitu. Nggak ada yang bilang orang ini alpukat ini bukan pohon dan bukan tanaman berkayu. Gitu. Menyalahi Ya. Nah kondisinya sekarang kita melihat kondisi sesuai tapak lahan Pak. Gitu. Kalau sudah ada di kawasan hutan konservasi, mungkin ya kita harus menanam tanaman-tanaman yang sesuai dengan fungsinya. Kalau hutan lindung kan fungsinya adalah fungsi perlindungan dan persyaratan tanamannya cuma tanaman berkayu, kemudian evapotranspirasi rendah, kemudian dia menghasilkan buah getah dan ini dengan HBK. Tidak ada yang menyatakan jenis HBK non HBK. Dia fungsi Pak, gitu. Kemudian kondisi tapak lahan ini memang sudah ada manusianya.
Seperti di Pesawaran kami tidak alpukat. Tapak lahan di sana kami menanam kemiri dan pala. Nanti bapak-bapak bisa cerita, bisa mungkin di sana berbagi cerita. Ini Pesawaran kami kopi dan kemiri dan pala. Sesuai dengan tapak lahan. Lalu kita saklek tanaman kayu seperti yang disampaikan, bukan tanaman kayu, tanaman yang lain seperti yang disampaikan Mbak Wuluk. Setiap hari itu dilihat Pak akarnya. Jadi Namun untuk mematikan Pak. Iya. Karena nggak sesuai dengan Nggak suka. Satu lagi Bu, di sini membuat masalah nanam kayu. Kemarin ditangkap polisi Pak. Karena hutan lindung. Hutan Iya. itu mau manen nggak bisa. Hutan lindung Kalau alpukat ini batangnya masih tapi kan buahnya kita bisa manen. Jadi masyarakat milihnya di alpukat seperti itu. Oke, kayaknya begini dari ditunggu Pak.